Audiotoon mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 36. Kabar dari Ivan. Selamat mendengarkan. Dalam kekhawatirannya, gadis itu terus melamun di kamarnya. Tiduran dengan posisi miring di tengah malam yang dingin sendirian tanpa Mastara. Seperti apa yang suaminya bilang, bahwa dia tidak pulang. Bahkan pesan yang tadi pun belum juga dibuka, tertumpuk dengan pesan baru yang ia kirim. Kinar menitikkan air matanya. Ia takut, sangat takut sebenarnya dengan apa yang dikatakan wanita itu. Ia sangat ingin Mastaranya kembali dan memeluknya saat ini. Cinta, aku butuh dirimu. Aku butuh kau, Mastara. Kinara memeluk selimutnya. Aku tidak mau kehilanganmu. Tolong telepon aku, agar aku yakin kau benar-benar akan pulang, Mas. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu, cinta. Kinar semakin sesenggukan di dalam kamar itu. Menunggu ponsel itu berdering sedari tadi, namun tak kunjung berdering juga. Sesaat Kinar mengangkat kepalanya, ia mendengar suara ketukan pintu di jam 11 malam ini. Ia pun beranjak, seraya menyeka air matanya, berjalan lunglai keluar. Siapa sih bertamu malam-malam? Apa wanita arogan itu lagi? Dengan malas Kinar membuka pintunya, hingga seseorang yang ia lihat di hadapannya membuatnya ingin menampar pipinya sendiri. Aku pulang, sayang. Ucapnya dengan senyum secerah mentari pagi. Apa aku mimpi? Gumam Kinar masih mematung, sementara pria di hadapannya malah justru terkekeh. Sayang, ini aku. Kau tak mau memelukku? Ya, cinta. Ini benar dirimu. Aku tak berhalusinasi kan? Tidak, sayang. Aku sudah pulang. Sini, peluk aku. Mastara. Terharu, tidak percaya, namun bahagia. Intinya tercampur jadi satu, sehingga membawa tubuhnya menghambur ke pelukan Mastara. Menangis sesenggukan di sana. Bohong, Mastara bohong. Mastara bilang tidak pulang. Ini pulang kan? Isaknya masih terus memeluk Mastara. Iya, maaf ya. Mobilku tidak jadi dicarter sampai ke Cirebon. Jadi aku masih bisa pulang ke rumah, walau larut. Maaf ya. Itu lebih baik, Mas. Sungguh, Mastara. Kenapa nangis, sayang? Seperti aku tengah pergi jauh saja. Tidak apa, aku hanya ingin menangis saja. Kangen. Pokoknya aku masih mau memelukmu. Baiklah, baiklah. Tapi izinkan aku masuk dulu. Yuk, nanti kita lanjutin di kamar. Kinar pun terkekeh lalu mengangguk. Di malam yang semakin larut, ditemani sinar bulan yang terang, sepasang suami istri itu baru saja menyelesaikan urusan mereka dan duduk dalam ranjang yang sama dengan posisi Kinar berada di depannya. Sementara sang suami masih memeluknya dari belakang di dalam selimut yang menggulung menutupi tubuh mereka. Sama-sama mengamati rembulan yang sudah terlihat bulat seluruhnya. Tangan Leon meraih dagu sang istri membawanya agar dia mau menoleh ke belakang, lalu menciumi bibir manisnya. Sangat candu saat ini. Ia benar-benar masih haus sepertinya. Hingga Kinar melepaskannya dan kembali menatap jendela di sebelah ranjang mereka. Cinta, masih menciumi bahu Kinar. Aku penasaran. Penasaran tentang apa, sayang? Suara Mastara benar-benar membuat Kinar meleleh. Tentang keluargamu. Leon pun menghentikan gerakan bibirnya, lalu mempererat pelukannya. Kapan aku bisa bertemu mereka?
Sambung Kinar sedikit menoleh ke belakang, menyentuh wajah sang suami. Tunggu waktunya sayang, aku pasti akan memperkenalkanmu. Mencium seruk lehernya membuat Kinar menggeliat geli sembari terkekeh. Kenapa tidak sekarang saja? Kau bilang akan menikahiku secara resmi kan mas? Leon tersenyum. Benar dia ingin menikah resmi dengan Kinar. Namun sepertinya ia ingin memberitahu dulu siapa dia sebenarnya pada sang istri. Sayang, sebelum ini aku ingin bertanya satu hal. Tanya Leon pada wanita yang masih diam saja sembari tersenyum. Menunggu suaminya mengatakan apa yang ingin ia tanyakan. Apa yang paling kau benci dari seorang pria? Kebohongan. Jawabnya begitu saja. Leon pun terdiam. Ketidaksetiaan. Dan pria-pria tidak bertanggung jawab, apalagi yang kasar. Menoleh ke belakang meraih wajah suaminya lalu mencium pipinya. Aku sangat benci hal itu. Namun aku percaya suamiku tidak demikian. Ucap Kinar pada pria yang tengah tersenyum kecut. Aku sudah termasuk dalam salah satu kriteria pria yang kau benci, Kinar. Cinta. Iya sayang. Mengecup rambut Kinar. Mas tahu kenapa aku selalu bertanya, kapan kau akan memperkenalkanku dengan keluargamu? Kapan kau akan menikahiku secara resmi? Semua karena rasa takutku jika kau akan meninggalkanku, mas. Tiba-tiba saja matanya mulai berkaca-kaca, hingga perasaan takut mulai mencuat kembali dari lubuk hatinya. Mungkin karena ucapan Fiona tadi, dan tubuh mereka yang sudah menyatu, Kinar jadi merasakan cinta yang teramat dalam. Bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Sehingga ia takut merasakan kehilangan. Saat mengatakan itu saja ia seperti ingin menangis. Tadi saja saat aku sendiri, aku sangat merasakan takut. Takut jika kau mencampakkanku setelah kau mendapatkan harta paling berharga dariku sebagai seorang wanita. Leon memeluk tubuh itu semakin erat dengan dagu ia letakkan di bahu Kinara. Tidak akan sayang. Tidak akan pernah aku melakukan itu. Aku sangat mencintaimu. Kinar tersenyum. Kau mau berjanji pada aku kan mas? Untuk menepati janjimu? Iya sayang. Walaupun aku pergi, aku pasti akan kembali setiap hari. Menemuimu seperti biasa. Sampai tiba saatnya kau bisa memberikanku keturunan yang kita besarkan hingga kita menua bersama. Kau tetap akan menjadi istriku. Senangnya. Gumam Kinar merasa tersanjung dengan semua kata-kata itu. Namun lain halnya dengan Bastara yang masih merasakan ganjalan di hati. Bagaimana caraku mengatakan jati diriku? Karena Kinar juga harus segera tahu yang sebenarnya. Lidahku benar-benar kaku. Aku boleh bertanya soal Fiona tidak? Untuk apa bertanya soal dia sayang? Leon menciumi lagi lekuk sang istri. Hanya ingin tahu saja mas. Memang kau tidak cemburu apa jika aku berbicara tentang dia? Cemburu lah mas. Cuman aku penasaran juga. Kenapa bisa dia menyebutmu dengan sebutan Leonard? Memberanikan diri untuk menanyakan itu. Karena dia juga sebenarnya sudah sangat penasaran. Tiba-tiba Leon mematung. Ya walaupun aku bilang aku tidak percaya. Namun melihat dari penampilannya, dia sepertinya bukan gadis sederhana. Dan tidak ada sama sekali dari sorotan matanya untuk dia berbual. Dan lagi, kau itu juga tidak seperti seorang pria sederhana, mas. Dengan semua yang kau punya. Kinara menoleh. Dari mana aku harus memulainya? Cinta, kenapa kau banyak diam? Kau tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Leon meraih wajah itu dan mengecup bagian bibir Kinar. Memematnya untuk beberapa saat. Setelahnya ia melepaskan kembali. Apa kau siap mengetahui jati diriku sayang? Jati diri? Iya, tentang diriku yang sebenarnya adalah... Tertahan. Aku belum bisa mengatakan itu. Sebenarnya adalah... Tanya Kinar, ia sudah memutar sedikit tubuhnya hingga selimut itu menurun. Dan dengan sigap dinaikkan lagi oleh Tara. Menutup tubuhnya. Walau kamar itu remang-remang, namun raut wajah penasaran Kinar tetap terlihat.
Aku takut kau akan marah pada aku, Kinar. Marah? Kenapa pula aku harus marah, Mas? Karena aku telah membohongimu selama ini. Ucap Leon dengan hati-hati. Membohongi? Tolong katakan saja dengan jelas, Mas. Leon tertunduk. Ia meraih tangan Kinar dan meramasnya. Berusaha memberanikan diri untuk mengatakan siapa dia yang sebenarnya. Aku sebenarnya bukanlah seorang supir taksi online. Kinar mematung. Suara Leon terpotong karena suara dering ponsel Mastara membuat keduanya terkesiap. Lalu sama-sama menoleh ke arah meja. Sebentar ya sayang. Leon mengecup kepala Kinar. Lalu meraih handuk di dekatnya guna menutupi area pinggang ke bawah. Ia pun beranjak dari ranjang itu dan meraih ponselnya. Ivan. Leon keluar dari kamar Kinara. Siapa sih yang selalu menelponnya? Sampai-sampai Mas Sarah selalu menjauh dariku. Seolah-olah dia tidak ingin aku mendengar pembicaraan mereka. Kinar merebahkan tubuhnya dengan posisi miring. Aku sudah curiga. Dia pasti tidak jujur selama ini. Sedikit sedih, namun ia masih mau menunggu suaminya untuk berbicara. Di sisi lain, Leon yang tengah menerima panggilan telepon dari seberang sedang menunggu apa yang hendak Ivan katakan. Ada apa? Sudah aku bilang jangan meneleponku saat aku tengah di rumah istriku. Mohon maaf sekali Tuan, namun ini benar-benar dalam keadaan genting. Maksudmu? Saat ini pesawat Tuan Besar Baskara baru saja mendarat di landasan pribadi. Beliau sudah di Indonesia Tuan. Apa? Kenapa tiba-tiba? Saya juga tidak tahu Tuan, sekarang saya sudah berada di gang tempat tinggal Anda. Anda harus pulang ke rumah utama saat ini juga. Leon meremas kepalanya. Sedikit kalang kabut dia, karena bingung ingin melakukan apa. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.